Oke, tak mulai ya Bu. Sebelum kain ini dipotong, kan nanti untuk burkatnya ya. Kalau ketemu tepian kayak gini ya, ini kan ada tepinya ya Bu. Nah ini digunting bisa, disolder bisa. Ya ini ya, nih. Nah ya kalau bagusnya disolder, biar bagus. Nah, agak ribut nih udah nih. Kalau nggak ada tepiannya ini ya nggak usah disolder, biasanya kan gitu ya. Ini dipotong pakai gunting juga bisa, tapi kalau saya enakan disolder, lebih rapi ini ya. Pelan-pelan gini sampai selesai ya, soldernya sampai selesai. Setelah itu dipotong, jadinya kan seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ujungnya kan kelihatan. Kiri kanan disolder ya. Nah, soldernya ya seperti ini aja. Nah, seperti ini. Ya. Sampai selesai. Ikut lagi. Kalau ada yang megangin enak itu. Masalahnya jarang memakai solder, jarang lihat kebaya. Ini pas ada aja mau saya buat tutor. Udah capek ngerjain burkat itu Bu. Dulu sering. Tapi kalau kerjaan banyak kan milih-milih bisa. Berapa ya? 2 meter loh. Panas banget. Nah, ini sampai selesai ya, tinggal sedikit. Duh. Nah, selesai. Nanti ini apa? Soldernya kiri kanan ya. Potong ini nih. Selesai. Sesudah yang ini kan udah selesai, jadinya kan seperti ini. Nah, ya kan? Nih, jadi ini kan bulu-bulunya hilang kalau disolder. Nah setelah itu, habis itu yang sebelah sini ganti ya, yang sebelah ganti. Nah yang tadi tuh
nanti buat atas, yang ini buat engkolnya yang bagian depan gini, buat kutu barunya yang ini ya. Nah, cara nyolder seperti itu. Udah saya mulai dari awal, ditunggu cara motongnya. Oke, selamat malam. Sekarang materinya episode kedua ya. Tadi setelah cara menyolder kain, bagian tepinya ini kan perlu disolder ya. Jadi tadi kan berbulu. Kalau sudah asli begini, tidak perlu disolder ya Bu. Misalkan sudah asli begini kan, jadi tidak perlu disolder. Kalau tidak punya solder, digunting yang rapi juga tidak apa-apa. Nah, itu disolder kan supaya ini bulu-bulunya itu hilang, rapi. Nah, seperti itu maksud saya. Nah, sekarang saya jelaskan ukuran model bajunya kutu baru. Nah, di sini nanti begini kan. Nah, di sini kan sebelahnya. Terus untuk ukurannya kan, untuk membuat baju, membuat pola kan diukur dulu. Sebelum dapat ini, Ibu simak cara ngukur saya saat materi cara ngukur baju wanita. Pertama, ini saya terangkan panjang baju. Nah, ini pundak. Nah, ini 48, panjang lengan. Kok pendek Mas? Iya, karena 3/4, tidak sampai panjang ke lengan. Kalau panjang biasanya ya 51 sampai 55. Kalau orang pendek biasanya ya 50, agak panjang dikit 52. Kalau orangnya tinggi paling 55. Nah, seperti itu. Rata-rata seperti itulah. Setelah dapat ini lengan, lingkar lengan 19,5. Nah, diukur lingkarnya bisa, diukur ambil patokan dari separuh pundaknya bisa. Misalkan pundaknya kan 38 kan. Nah, dibagi 2 kan jadinya 19. 19 ditambah aja setengah senti atau 1 senti. Nanti saat masang di kerungan ini biar pas. Jadi nanti saat motong itu ya, kerung lengan sama badan di sini, ini lebih besar kerungnya ini. Kalau Ibu ukur dari sini ke sini melingkarnya sampai kiamat nggak bakal pas Bu. Karena sama-sama miring. Kemiringan ini beda-beda. Nah, cara ngepasinya itu saat masang. Seperti itu saya terangkan. Terus 14,5 ambil di sikunya. Ya, siku, bagian siku. Nah, 17 ini lingkar bagian lengannya sini. Kok besar Mas? Tidak tegal. Nah, ya besar karena agak terompet, jadi agak melebar sedikit. Nah, jadi bagian ini melebar sedikit, ini gitu ya. Nah, setelah dapat ini, ukuran ini, saya terangkan untuk lingkar badan. Dari ukuran pas, nah, tadi kan 96, tulisannya kan 98, tapi ini sebenarnya 96 Bu, saya tulis. Jadi ini salah, ini salah. Nah, yang asli ini. Ukuran dada badan ini saya tulis 96. 96 ini dari ukuran pas badan saat kita ukur kan ngukurnya pas. Ditambah 8. Ditambah 8 sama dengan 104 ya. Jadinya 104. Nah, ini sudah penambahan 8 ya. 104 dibagi 4. Dibagi ini dibagi 4. Sama dengan 26. Nah, didapat seperempat badan itu 26 bagian depan. Setelah dapat 26 ini, nanti dikurangi untuk selisih badan antara depan dan belakang 3 cm. Kan bagian kiri kanan 1,5 ya. Nah, jadinya kan 3 cm. Nanti dilihat cara motong. Nah, kalau udah dapat seperti itu, jadi bajunya saat Ibu ukur bukan 26 dikali 4, tapi 26 dikali 4 jadinya 104. 104 saat jadi dikurang 3 jadinya cuma 101. Caranya seperti itu karena badan depan sama belakang itu lebih besar bagian depan. Nah, caranya seperti itu. Semoga paham dengan penjelasan saya. Setelah itu bagian perut 82 saya tambah 8. 82 tambah 8 sama dengan 90. 90 ini sudah ada penambahan ya.
90 dibagi 4 sama dengan 22,5. Nah begitu. Sama bagian ini nanti juga dikurang 3. Dikurang 3 itu bukannya kita dikurang 3, tapi otomatis sudah dikurang 3 saat kita membedakan antara badan depan dan belakang. Badan depan, ingat ya, badan depan lebih besar dari belakang. Nah, seperti itu. Bukannya sama depan belakang. Kenapa tidak sama depan belakang? Karena perempuan ada payudaranya. Nah, ingat Mas Iwan itu yang udah punya payudara belum Mas Iwan? Nah, untuk 102 bagian pinggul ya, saya tambah 6 aja. Kenapa ditambah 6? Itu selera. Misalkan kita lihat, kita tanya pelanggan, Bu, bajunya mau yang longgar banget, apa mau ngepas? Ya nggak longgar, nggak ngepas banget, sedang dipakai enak. Nah seperti itu. Nah kalau itu kita memakai feeling, Bu. Jangan pakai patokan ini tambah ini enggak. Nah ini kan cuma perkiraan penambahannya. Cara penambahan tuh inisiatif kita sendiri sebagai penjahit. Nah seperti itu ya. Kalau ibu cara ngukur ini masih tidak pas ya, tidak pas. Kalau sudah profesional nanti sudah pas sendiri. Nah, cara penambahannya kan pakai feeling. Seperti itu, tidak harus 12, tidak harus 8. Mau longgar kemeja penambahan ya. Penambahan itu beda-beda, selera penjahit. Udah jelas ya. Nah, dari situ kan 102 ukuran pasnya pinggulnya, ya pinggulnya lah. Ditambah 6. Ini sengaja saya tambah 6 biar agak ngepas. Karena ini bagian ini nanti kan kebuka. Dia saat ini kan semakin ciut, nanti kan bisa ngepas. Nah, dapatnya 108. 108 dibagi 4 jadinya 27 ya Bu. Nah ini bagian pinggul 27. Terus bagian bawahnya nanti ngikut. Nah dibuat aja 28 bagian bawah sendiri. Jadi kan pinggul nanti saat motong disimak. Jadi nyimaknya satu-satu ibu itu lebih jelas. Nah semoga jelas dan penjelasan ini ya. Kita lanjut nanti cara motong. Ini penjelasan tentang cara mengambil ukuran setelah kita mengukur badan pelanggan. Gimana? Kalau yang masih tidak paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalam. Nah, lanjut ya Bu, cara motong ya. Tadi sudah cara mengambil ukuran. Ini episode ketiga, cara motong. Mana tadi ukuran saya? Ukuran saya tadi tadi sudah saya jelaskan, langsung saja ya. Nah untuk mengambil ininya, karena modelnya kutu baru yaitu bagian bawahnya ini dipotong dulu, nanti disambung saat nanti nempelnya disambung ya. Saat nempel ini bagian bawahnya ini dipotong dulu. Ini ya, ini dipotong dulu ya. Kita ambil dulu. Nah ini diambil dulu karena serong nanti ditempel kalau sudah jadi. Agak lebar sedikit ya. Nah, atas bawah diambil. Nanti buat depan, buat bawah seperti itu. Nah ini yang penting, dibordir boleh, disom boleh, dijahit boleh. Tergantung bisa kita yang rapi bagian mana. Nah seperti itu. Jadi ini diambil dulu. Nah nanti dipasang gitu ya. Ini disimpan. Nah setelah itu kita motong. Nah, untuk motong ini yang bagian luar nih yang ada ketip-ketipnya yang kayak permata itu di bagian dalam dilipat 2 kayaknya. Terus bagian salurnya ini bunganya disatukan. Jangan ikut apa? Ikut tepi ke tepi gini, jangan. Jadi bunga ikut bunga. Nah itu telitinya penjahit terus seperti itu. Terus teliti. Nah untuk puringnya nanti, jadi puringnya nanti ini apa? Satenya ini ngikut sama pola bagian ini. Ya. Sekarang disimak, saya mulai cara motong. Pelan-pelan. Kenapa saya harus pelan-pelan? Supaya ibu itu
yang di anggota grup WA saya itu biar paham maksud saya. Sedih loh Bu kalau tidak paham gitu. Nah, ini disikukan dulu bagian apa? Bagian ini ya depannya. Saya harus bagikan dulu kamera itu harus pas. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim, mulai motong. Nah, ambil dulu garis siku pada kain ya. Nih, pertama aja lurus dulu, nanti dibengkongkan nanti. Saat kita masang di patung, bagian bawah digaris dulu ya. Ini ukuran pasnya, lebih nggak apa-apa. Ini ya, nggak kelihatan ya Bu. Nah, jadi susah ini. Nah, sekarang Ibu ambil bagian yang ini ya, yang ada dagingnya. Nah, bagian dagingnya ini ya, biar bisa digaris. Nah, disimak ya, garis dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini model kutu baru. Ini ya. Cara motongnya itu pelan-pelan, kainnya jangan terlalu dipegang terus. Setelah itu Ibu garis 2 kali untuk kutu barunya ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah jadi ini, Ibu ukur panjangnya, kelihatan nggak Bu kapurnya kuning? Nggak kelihatan ya. Nah, kurang kelihatan. Kan langsung motong di kain ya. Panjang 266. Ambil di sini 26. Nah, 66 kok 26. Ya, di sini juga 66 untuk mengambil lurus. Nah, ini ya, ini ambil lurus kain ya. Ini digaris untuk mengambil garis panjang. Nah, motong burka tidak segampang motong kain itu, harus pakai filing. Nah, ini tambah 1 cm. Nah, terus dari garis pundaknya ini dinaikkan 8 untuk kutu barunya yang melingkar ya. Di sini kita ambil 8. Nah, di sini kita ambil juga 8. Nah, sesudah dapat 8, Ibu naikkan 1 cm untuk kampu. Nah, di sini naikkan 1 cm untuk kampu. Nah, sesudah itu untuk mengambil lingkar lengan tadi di sini kan pundaknya 38 dibagi 2 jadi 19. Dari tepi sini ya Bu, ini kita ambil 19. Nah, begini. Ini. Jadi diambilnya separuh pundak. 19. Sisakan 1 cm untuk kampu. Nah, terus Ibu garis ini, garis pundaknya di sini ya. Dari sini ya. Nah, dari sini ya. Dari sini. Terus naikkan 1 cm untuk kampu. Nah, di sini juga tambah 1 cm untuk kampunya. Ya, yang bagian atas itu ya. Nah, sekarang yang nggak kelihatan Bu yang namanya di kertas, di kain burkatnya langsung. Setelah itu Ibu ambil sini kan 19, di sini 19 dari garis pundak bagian bawah ya. Nah, setelah itu Ibu garis di sini.
sini. Nah, setelah itu ibu turunkan 1 cm, 1 cm setengah, 1 cm setengah ya. Dari dada, garis dada turunkan 1 cm setengah. Terus diambil kopnatnya 23, diambil di sini 11 setengah, tengahnya. Nah, nih. Nih. Ya, ini. Supaya agak kelihatan kapur-kapurnya ya Ibu. Di sini. Nah, setelah itu Ibu ukur badannya tadi didapat 26 ya, 26 dari sini ya. Ini ya, dari garis depan ya. Diambil 26. Nah, di sini 26. Terus bagian perutnya 22 setengah. Nah, diambil dari sini ya, 22 setengah. Nah, terus ditambah 3 cm. 3 cm itu untuk kopnat ya. Untuk kopnat. Nah, untuk kopnat tuh di sini nanti, tengahnya itu ada kopnat, ada sekengan. Nah, setelah itu di sini kita ambil bagian pinggulnya 27. Nah, corak di sini 27. Nah, di sini kita ambil 28 setengah. 28 lah, 27 ya. Ya 28 tambah 1 cm bagian bawah. Jadi setelah itu ngikutin penggarisnya ya Ibu. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah. Ini ya. Nah. Ini. Nah. Ya. Nanti motongnya di sini. Nah, cara pengambilan ini karena orangnya agak kecil, ukurannya agak kecil, ini nggak ada patokan, main feeling. Ini agak serong. Kalau orang gemuk agak gini dikit, gini dikit. Kalau ini kan, ini main feeling ya Ibu. Nah, kalau Ibu susah membuat kerung, Ibu bisa menggunakan penggaris. Penggaris yang ini juga bisa ya. Nah, seperti ini juga bisa. Tuh, yang seperti ini juga bisa ya. Nah, kan jadi lengkornya langsung digini, main feeling juga bisa. Terus kita ambil kopnatnya. Cara kopnatnya ini diambil dari tengah sini ya Ibu. Tengah sini Ibu ukur dari sini. Ini 26 diambil tengahnya, 13 setengah agak ke depan, biar ke depan 1 cm. Terus diambil 12 setengah dari tepi sini. Nih 12 setengah. Di sini 12 setengah. Nah, terus Ibu ambil seperti ini. Tadi kan kopnat penambahan 3 cm ya Ibu. Dari tengah, dari setengah sini kan 1 setengah. Nah, dari sini 1 setengah, jadi 3 cm. Jadi kopnatnya gini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi pola baju wanita utuh baru. Seperti ini. Setelah itu kita potong ya. Durasi berapa menit? 11 menit. Masih bisa motong. Nah, ini kapurnya nggak begitu kelihatan ya Ibu. Nah, ini garis aslinya, sisakan 1 cm untuk kampu ya Ibu. Seperti ini. Nanti diseronginya bagian bawah, diserong langsung boleh, diserong nanti saat kita tempel di patung juga boleh, saat kita memasang engkolnya ya. Nah, nanti engkolnya kan dipasang bagian depan sini, saya cerangkan sekalian. Nanti kan dipasang bagian sini toh Bu, gini. Nah, terus yang bawah juga dipasang begini, serong begini.
dibordir bisa, kan begini serong. Nah, kan bisa, jadi nggak ada kerut-kerutan. Nah, seperti itu tayangannya. Tapi selengkapnya disimak saat cara jahit. Ya. Ini. Jadi pola kutu baru. Kalau masih kurang jelas, nanti saya kasih motong di kertas putih. Nah, ini lingkarnya. Nah, ya, Bu. Nah, ini kampungnya saya kasih 1,5 biar agak gede dikit ya apa-apa. Ini agak bintang dikit. Nah, jadi ada seni. Nah, ini kan udah jadi. Nanti dibuat seperti ini juga bisa, Bu. Nah, nanti serongnya kan seperti ini, Bu. Nah, ini ya. Nah, serongnya dibuat pendek. Jadi serong begini ini ditambah tingginya ini ya. Naiknya ini 7 ya, Bu. Ini naik ke atas ini 7. Sebelum ditanyakan saya jawab. Jadi serongnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, sekarang sudah jadi bagian depan. Ini bagian lengan, serongnya seperti ini. Ini kurang seni dikit. Seperti ini. Ya. Nah, setelah itu ini selesai, kita motong bagian belakang, berhenti dulu. Nah, kita lanjut ya, Bu. Bagian 4 tentang cara motong. Bagian 4 ya. Biar jelas ya. Oh ya, nanti pola baju ini kan cara garis-garisnya kan Ibu nggak kelihatan. Nah, ini cara langsung motong di kain. Nanti saya lanjutkan, saya buat lagi versi yang motong di kertas biar paham ya. Sekarang saya motong ini dulu. Sekarang kita motong bagian belakang. Nah, kalau tidak mau tidak mau berubah, Ibu sediakan jarum pentul ya, Ibu. Nah, Ibu sediakan jarum pentul ya. Nah, seperti ini. Nah, dipentulin aja satu-satu, karena kan gini, karena kain gini kan agak tipis. Nah, gini aja untuk motong. Jadi antara atas bawah itu tidak berubah. Gini aja. Ya. Lingkar-lingkarnya ini juga tidak berubah. Nah. Ini. Nah, setelah itu ini kita simpan sisanya. Setelah itu Ibu tarik gini. Kalau mau belajar itu jadi penjahit harus semua bisa ya, Ibu. Misalkan kita sepi baju wanita, kita ada baju pria. Nah, seperti itu. Jadi harus semua serba bisa. Nanti lancar itu jahitannya. Nah, ini yang bagian belakang ini tadi udah tahu ya, yang sana tadi yang ada belahnya itu bagian depan. Nah, sekarang dilanjut. Nah, yang saya maksud kurang 3 cm itu di sini ya, Bu. Di sini ya. Nah, ini Ibu ambil di sini dari garis ini kan. Ini 1,5. Nah, di sini juga 1,5. Di sini juga 1,5. Ya. Nah, kalau motong baju buket langsung di kain itu main feeling ya. Nah, jadi motongnya selisih gini. Nih dari garis ini 1,5. Jadinya nanti kan di sini
Ini 1,5. Itu kita ambil 1,5. Nah, harus sama ya. 1,5. Ini kita ambil 1,5, kita tata serapi mungkin ya. Nah, ya kan? Nah, nanti lebih jelasnya Ibu lihat di video saat motong di kertas. Nah, biar jelas ya Ibu ya. Nah, lebih cepat di kertas. Penatannya gampang. Setelah itu, nah, ini sudah masuk ya, 1,5, 1,5, 1,5. Jadi lebih besar bagian depan. Ya. Bagian depan lebih besar. Ini untuk bagian pundak naiknya itu 0,5 senti aja, tidak naik tidak apa-apa. Tapi kalau saya naikkan 0,5 senti aja dikit. Beda dengan baju pria ya. Kalau baju pria itu kemeja itu naik 7 cm. Beda cara pemotongannya. Cara pengambilan ukuran pun beda ya. Nah, setelah itu kita ginikan. Ini kan sudah dapat garis seperti ini ya. Jadi serongnya untuk turun pundak sudah dapat. Dari sini untuk ini kita ambil 8 cm. Nah, 8 cm itu disamakan dengan ini. Ini ke atas ini 8 cm. Ya, dari sini kan. Dari sini naik ini 8 cm tambah kambuh. Seperti itu. Setelah itu Ibu garis lurus gini. Nah, dari sini kita turunkan 2,5, 3 cm bisa. Nah, ini kita lingkarkan begini kan ya. Nah, setelah itu ambil bagian pundak belakang tadi 38, jadi kita ambil 19 di sini. Ya kan, di sini sisakan 1 cm untuk kampuh jahitan. Setelah itu Ibu ini bagian ini kita turunkan ya. Nah, setelah itu Ibu garis ngikuti garis yang bagian depan. Nah, garis bagian depan. Setelah itu Ibu ginikan. Nah, ini pakai filing. Kalau tidak pakai filing, Ibu gunakan penggaris ini. Kalau belum punya, beli. Tidak beli sama saya juga tidak apa-apa. Ya, nah, gini kan ya. Jangan takut tidak dikirim, pasti saya kirim. Ya, nah, ini penggaris. Nah, ini juga bisa. Nah, sekarang kita tinggal motong ya, Ibu. Nah, ini udah jadi, tinggal potong. Gampang bagian belakang. Nah, ini. Setelah itu kita potong di sini, ambil tengahnya. Nah, setelah itu ini. Ya, paham ya Bu? Nanti saya jelaskan saat motong di kertas. Jadi cara motongnya nanti ada 2 versi, di kertas 1, di sini 1. Nah, untuk bagian sini pelan-pelan megang kainnya ya. Nah, ini ya. Ibu ambil tadi kan dari sini. Ini kan. Nah, dari sini kan. Nanti kan serongnya ke sono. Tapi nanti saya buat nanti. Saya buat apa? Saya buat nanti, saya lingkarkan saat dipatung. Jadi nanti bisa begini. Mana tadi saat motong tadi saya sudah jelaskan begini. Jadi nyambungnya begini nanti lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini serongnya. Ini kan bisa dibulatin begini. Dimainkan kan bisa. Tergantung kreatif kita sebagai penjahit. Nah, seperti itu. Sudah dapat ini, Ibu ambil bagian kopnat ini ya, bagian kopnat ini ya, diginikan.
Nah, diambil tengahnya dulu. Nih, di sini. Diambil tengahnya dulu seperti ini. Nah, setelah dapat tengahnya, ibu ambil. Kita ambil begini dari sini, dari garis jahitan ya, jangan dari garis tepi, garis jahitan. Disimak dengan benar-benar. Di sini kita ambil 12,5 biar agak ke depan. Ini kan 24,5. Nah, setengah senti ke depan. Jadi kita ambil 12,5. Nah, kita ukur di sini 12. Ini 12. Nah, sekarang kita garis lurus ini. Lalu ini. Biar detail itu ibu biar paham. Setelah itu diambil di sini 11 dari tengah 11,5 ke sini, dari sini ke sini 23, dari sini ke sini 23, jadi diambil tengahnya 11,5 seperti itu ya. Ini cara pengambilannya. Nah, udah selesai bagian depan belakang. Sekarang kita potong bagian lengannya ya ibu. Bagian lengannya seperti ini. Nah, ini nanti untuk bagian depan, kan engkolnya ada. Ini untuk bagian depan, bagian belakang. Karena engkolnya atas bawah ada. Jadi kita gampang. Sama yang bordir yang kebaya merah itu, cara motong dan jahitnya gampang yang ini bu, gampang yang ini. Nah, sekarang kita ambil lengannya, lebih bagus yang ambil yang agak memanjang dikit. Kita ambil, tadi lengannya kan 1/4 ya, kita samakan dulu. Kadang kan salurnya ini kan tidak sama, kita samakan begini dulu biar rapi. Nah, kita pegang begini. Jadi kan rapi kan, gini kan bu ya. Nah, jadi bunganya atas bawah itu sama. Nah, itu ketelitian penjahit itu harus seperti itu. Jadi letak lengannya itu sama. Kalau kayaknya banyak motong di model gimana itu gampang tuh. Nah, setelah itu kita ambil lipat 2 kali yaitu. Nah, untuk pengambilan lengannya sama, nanti juga dipasang engkol. Nah, ya. Ini agak lebar karena ini saya ambil dagingnya yang ini, tidak yang lubang-lubangnya ini ya. Sekarang dari sini kita ambil yaitu. Nah, ini dari sini kita ambil garis lurus dulu. Nah, kita turunkan 1 cm. Jadi kita ambil garis lurus, kita turunkan 1 cm. Tadi lengannya 48 yaitu, karena 3/4 kita ambil dari garis jahitan, kita ambil 48 di sini. Terus dari sini, dari pundak kita turunkan 12,5. Karena orang yang kecil sambil 12,5, 12 bisa. Ini 12,5. Kita ambil 48 di sini. Nah, kita ambil garis lurusnya. Nah, kita sisakan aja dikit. Nanti juga kepotong saat kita masang
gagan engkolnya itu ya Ibu. Terus kita ambil di sini tadi 17 biar agak lebar. Di sini 17 ya. Nah, sisakan 1 cm untuk kampu. Di sini kita ambil 14,5. Nah, sini. Jadi kan agak lurus gitu aja. Terus di sini kita ambil 19,5. Nah, ambil garis lurusnya ya. Kita ambil garis ini, garis serongnya ini ya, untuk lingkar lengannya. Setelah itu kita ambil garis serongnya seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi agak kembang dikit, nanti sininya agak lepas. Ya, nah, gini. Sekarang kita potong ya, kita samakan dulu seperti ini, biar atas bawah itu sama. Ya. Cara motong lengan sama ya. Ini motong seperti ini juga memakai filling ya, tidak asal langsung. Bagian sini kita gelembungkan sedikit. Seperti ini bisa. Nah, nih, jadi perempat ini lengannya. Misalkan ini kok kurang rapi dikit bagian sini ya, kita serongkan lagi juga bisa. Ya, nah, itu harus memakai filling ya Ibu. Ada filling, harus filling itu harus kena. Ini ya, ini. Nah, seperti ini kan sesuai hati mana. Nah ya, ini lingkar lengannya nih. Nah udah ya, udah selesai cara motong.